Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya oke, jadi mumpung ada 700 orang penontonnya ya. Di sini Bang Faruk menyampaikan dulu tentang bagaimana semalam. Jadi semalam sampai dengan di larut malam ya kita sudah stay sebenarnya di halaman Polda Sumut. Ya, akan tetapi kondisinya tidak kondusif. Ya, kondisinya tidak kondusif, ada beberapa orang yang kita curigai ya itu akan membuat ricuh suasana. Ya, hingga akhirnya lawyer lah dari pihaknya Ito Nora ya yang mengurus semua. Intinya dalam waktu ini dekat ini intinya Ito Nora itu bukan tidak datang. Dia datang, tapi nggak bisa semuanya diceritakan di sini. Ya, tidak boleh semuanya diceritakan di sini karena itu kapasitasnya dari lawyer, bukan saya ya teman-temannya, kapasitasnya dari lawyer. Jadi kita sama-sama doakan lah ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Intinya semalam bahkan Bang Faruk pulang saja sampai rumah itu hampir jam 1 pagi teman-teman, hampir jam 1 pagi. Nanti kalau ada info terbaru ya, nanti mungkin yang lebih layak untuk memberikan info itu adalah Ito Nora itu sendiri ya, baik melalui VT dia ataupun konfirmasi dari beliau sendiri teman-teman ya. Banyak kerjaan yang mau kerjakan tanpa debat agama. Kau berkata begitu Norma setelah kau menginjak-injak harga diri kami, ya kan? Kau sebut nama sesembahanmu dengan kata Allah. Allah punya anak, Allah roh, Allah Tritunggal. Tungki namamu. Berkali-kali kita Oke, katakan. John. Udah habis Bang Faruk? Kita sapa tamu dulu. Udah habis? Udah, silakan. John, Muslim, Belum. Kristen? Muslim, Kristen? Kristen dong, Kristen. Kristen. Oke. Lanjut, Bang Faruk. Oke, silakan kita diskusi Bang Jos. Apakah Anda percaya Bible Anda? Saya 100% lah. Belum makan, belum Tema sarapan ini, Bang. siapa ini? Siapa nama ini? Bang Faruk. Bang Faruk, tema ini ikut-ikut Edis kayaknya. Gimana? Tema ini ikut-ikutan Edis. Nah, kenapa saya buat tema ini? Saya mau buktikan siapa sebenarnya yang nggak percaya di kitabnya. Karena kau tukang tiru-tiru. Kan gitu. Tukang Saya mau tiru. buktikan siapa sebenarnya yang nggak percaya kitabnya. Karena Itulah, apa karena yang kau tukang disampaikan si tiru. Edis, bisa saya jelaskan gini. Apa yang dibuat temanya Edis orang, kau buat membuat temamu materi juga. memfitnah Islam, aku bisa menjelaskan. Ketika aku membuat materi yang sama, bisakah Edis menjelaskan? Nggak bisa. Bahkan dia nggak berani kemari. Nggak berani dia kemari. Dibisu-bisukan. Sekarang kita uji. Kau yang nggak Siapa komanya. yang tak percaya pada kitabnya? Ketika kitab dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Yohanes 5:30 mengatakan Yesus itu utusan, Markus 12 nomor 29 Yesus itu bukan Tuhan, Lukas 6 nomor 12 Yesus itu adalah seorang hamba yang berdoa dan meminta kepada Tuhannya, Matius 26 nomor 39 juga tentang Yesus berdoa Alkitabku. meminta kepada hambanya. Satu-satu, Apakah jangan percaya kata semua kau Bibelku? baca. Satu-satu, jangan Apakah baca kau semua. percaya? Jadi silakan kalau mau Percaya. baca. Percaya. Satu-satu, ayatnya dibaca, satu-satu terus dijelaskan. Jangan Matius, Lukas, Yohanes. Yohanes Saya dulu bisa 17 begitu, nomor bro. 3. Inilah hidup Ya, yang kekal dibaca. itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku adalah utusan. Terus? Jelaskan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan dirinya utusan. Biblemu dalam Yohanes 17 nomor 3 mengatakan Yesus itu utusan. Kamu percaya nggak kata Biblemu? Percaya? Berarti Yesus utusan ya? Iya, manusianya, kemanusiaannya utusan. Gak ada kata kemanusiaannya di situ, Bang. Nah, itulah kau. Kau tidak paham. Di dalam tentang Yohanes kitab. 17 nomor 3 nggak ada kata baca kemanusiaan, nggak ada. sesuka-sukamu. Gak ada kata-katanya sebagai kemanusiaanku aku adalah utusan, gak ada.
Iya kan yang dilahirkan manusia. Tuhan Nggak kan jelas. ikhlas kau percaya Bibelmu, nggak ikhlas kau bang percaya Bibelmu, nggak ikhlas. Itu akal tidak paham tentang Bibel. Terbuktikan Kau kau nggak percaya Bibelmu. percaya? Baru saya sebutkan, baru saya bilang. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Ah, Bibelmu mengatakan Yesus itu utusan. Kenapa kau katakan kemanusiaannya? Adakah di dalam Yohanes 17 nomor 3 tertulis kata kemanusiaan? ada. Yang Kita bicara buka itu ya. siapa? Yang bicara Ada itu siapa? ya. Kita buka ini. Kan yang bicara itu kan manusia. Tapi dia, Yesus itu pilihan Allah, anak Allah. Firman Allah. Nih, mana kata kemanusiaan, Bang? Dalam Yohanes 17 nomor 3 mana kata kemanusiaan? Tertulis kata kemanusiaan. Apa dibilang? Mana, Bang? Bacalah, Bang. Nilai hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, apa salahnya? Mana kemanusiaan? Di mana kata kemanusiaannya? Tadi kau bilang itu kemanusiaannya. Di mana ada tertulis kata kemanusiaannya? Ya, Yesus Mana? ini saya Tadi tanya kau apa? bilang Yesus, ada. saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan? Bang, kita masih berbicara dalam konteks 17 nomor 3. Tadi kau bilang ada. Ku tanya samamu, ada rupanya tertulis di situ kata kemanusiaan? Ada, kau bilang. Ku buka, ada enggak? Ya tidak ada. Tidak ada, berarti ada tadi bohong kan? Bohongku di mana? Tadi Anda katakan dalam Yohanes 17:3 ada tertulis kata kemanusiaan. Kapan Ku saya bilang nggak begitu, ada. Faruk? Ku buka datanya, nggak ada. Berarti Anda tadi bohong kan? Saya bilang yang diutus itu kemanusiaannya, bukan saya bilang di ayat itu. Kamu Oke, di nambah-nambah mana Yesus saya ini. mengatakan? Di mana Yesus mengatakan yang diutus adalah kemanusiaanku? Di mana? Yang saya itu Yesus ini manusia atau bukan? Yesus manusia, manusia Nah, yang itu. dituhankan. Ya Tuhan kan gelar itu, Faruk. Apa? Gelar Faruk, raja. Oke, siapa yang memberi Yesus gelar Tuhan? Manusia dia sendiri. Oke, dia sendiri. Di mana Yesus kita- mengatakan kita di bisa dalam bilang dia raja? kemanusiaanku ada ketuhanan? Di mana? Apa? Kuulang lagi. Siapa yang mengatakan Yesus ini Tuhan? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Kita, saya. Oh, jangan, Anda nggak diterima lah. Tuh. Apa salahnya kalau saya sebut Akan muncul Tuhan? lagi pertanyaan atas dasar Tuhan apa itu kau tuhankan raja, Yesus? bro. Faruk, Tuhan itu Pertanyaanmu raja, juga akan bikin penguasa. clear. Atas dasar apa Anda mentuhankan Gelar. Yesus? Presidenku, saya bisa bilang dia presidenku, presiden di surga sana nanti. Tahu. Dia Tuhan raja di itu surga gelar nanti. tahu. Cuman yang ada pertanyaan, atas dasar apa kau tuhankan dia? Dia raja. Opung mulai naik Vespa. Kau ini tiada paham-pahamnya kau di sekolah kau dulu kau. Masa aku Belajar tanya dulu. atas dasar apa Yesus kau tuhankan? Jawaban kau dia raja. Berarti semua raja di atas bumi ini adalah Tuhan. Iya, Nanti dia ku tanya firman lagi sama Allah, kau. dia firman Apa Bapa, nama kerajaan dia firman Sang Yesus? Pencipta. Di kitabmu juga tulis dia itu di Di Tuhan mana Roh. Yesus? Ya, sebutkan satu benda saja yang diciptakan oleh Yesus. Sabtu Apa yang diciptakan benar. Yesus? Hah? Yesus itu pilihan Allah langsung yang terakhir. Jelas teman-teman kan? ODGJ kan? Persis aja. Tuh enggak juga Faruk. Kok Gak nyambung. masa kau tanya kenapa diciptakan manusia menciptakan apa? Diciptakan mata. Nah, pada saat orang buta datang menghampirinya.
Buta dari lahir, dia buatkan mata. Itu menyembuhkan, kau? Bang. Iya kan dia buat mata juga itu dari kecil. Buta, itu konteksnya menyembuhkan, bukan menciptakan. Nah, dari kecil itu matanya tidak ada. Dia buatkan mata baru. Iya, dia menyembuhkan kan. Tertuliskan di Bibel dibuatkan mata baru. Iya, tapi mata baru dibuatkan. Buta dari lahir. Di mana tertulis mata baru tadi dibuat? Pergi kau ke Israel, pergi kau di zamannya sana, pergi kau lihat sana. Tanya kau sama orang di sana. Di mana tertulis, Bang? Mata Tanya baru kau sama orang di sana, zaman itu. Cari-cari kesalahan saja kau ini baru. Kok cari-cari kesalahan? Memang salah semua, udah Bang, gak usah cari. Memang salah semua udah itu. Makanya gini, Bang. Apa katanya lagi? Tanya apa lagi kau? Apa? Tanya apa gak lagi usah kau? lah, Bang. Abang parah kali sakitnya, Bang. Gak usah ditanya lagi lah kok, Bang. Cepat sudah tanya. Udah parah kali sakitmu. Saya jawab semua yang pertanyaanmu itu. Udah parah kali sakitmu, Bang. Kau berobat aja lah ya. Sudah. Tanya sudah cepat. Udah gak usah lah, Bang. Ya. Gak usah lah ya. Berobat aja dulu kau ya. Kalah. Apa? Ya terserah lah kok, Bang. Mana ada yang bisa menang lawan ODGJ, Bang? Gak ada. Kau itu ODGJ. Di pengadilan manapun ODGJ yang menang, Bang. Faruk, apa kerjaan Faruk? Bahkan andai kan ODGJ membunuh orang, nggak dipidana dia, Bang. ODGJ. Ya kan? Tetap menang memang, ODGJ menang itu, Bang. Suka-suka oke lah, kau Bang Josya. Berobat dulu lah kok, Bang Josya. Kau yang berobat Udah parah kali sakitmu itu, Bang. Minum obat dulu. Faruk, minum obat. Kalau lama-lama nanti disuntik rabies loh sama Bang Faruk loh. Tahu kau, disuntik rabies tuh. Mati akalnya teman-teman ya. Ya Allah, ditanya apa, jawabnya apa, ya Allah. Oke, iklan lu 1 menit. Iklan 1 menit lu. Tolong di tap-tap layar ya, ditembuskan 100k ya. Di tap-tap layar dulu biar kuat Komal ya. Di tap-tap layar, dikirim love orange dulu ya. Di tap-tap layar, kita tidak promosi lain dulu. Cuma di tap-tap layar tembuskan 100k. Masa ada 1k ini? Masa baru 38 aja. Di tap-tap layar dulu. Ditembus 100k love orange dikirim ya. Tap-tap layar dulu. Oke, Bang Texas. Selamat bergabung, Bang Texas. Ya. Islam Kristen, Bang. Ya. Kristen, Bang. Sehat Abang kan? Sehat. Oke. Ntar Bang ya, aku uji Bang ya. Ini berapa, Bang? 1. Oke, mantap. Apakah Anda percaya dengan Bible Anda, Bang Texas? Percaya. Ketika Bible Anda mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, 5:30, 5:37 Yesus itu adalah utusan, apakah Anda percaya? Percaya. Berarti bagi Anda Yesus itu utusan. Yesus itu utus ke bumi untuk menebus dosa manusia. Aku nggak nanya Abang untuk apa. Nanti masalah untuk apanya, Bang. Aku tidak tanya untuk apa. Bisa loh kalau kayak gitu. Saya apapun keperluannya Yesus itu diutus, dia tetap utusan, Bang. Apapun keperluannya. Bahkan lebih besar dari itu pun perkara yang diutus untuk dia, ya diperintahkan untuk dia, ditugaskan untuk dia, ya dia tetap utusan, Bang. Berarti dalam iman Anda dia utusan, bukan Tuhan. Bang Texas. Bang Texas. Bang Texas. Berarti bagi iman Anda, Yesus itu utusan, bukan Tuhan, kan? Dia itu lebih dari utusan. Di mana tertulis Yesus lebih dari utusan? Di mana? Dia itu Tuhan, juru selamat. Berarti Anda nggak percaya Bibel Anda, habis. Yesus. Berarti Anda nggak percaya Bibel Anda, habis. Udah. Selesai udah perkaranya. Saya boleh bertanya? Udah jelas Bibel Anda mengatakan dia utusan. Ya kan? Saya boleh bertanya? Anda baca Tuhan. Bentar Bang ya, bentar. Abis ini Anda bertanya bentar. Ada pulpen tuh.
Izin Bang ya, sedikit aja nih Bang Texas. Kalau habis ini Anda bertanya silakan. Ya. Dibaca Bang. TU. Utusan. Ini dibaca Itu utusan, Bang. utusan. Berarti Anda pinter di situ. Berarti Yesus itu utusan ya, bukan Tuhan ya. Utusan jelasin kepada Abang. Apa? Dia itu Tuhan yang diutus ke bumi untuk menebus umat manusia. Berarti Anda nggak percaya Yohanes 17 nomor 3, 530, 537, nggak percaya? Percaya? Berarti dia utusan Bang. Di situ dikatakan dia utusan bukan Tuhan. Utusan Begini. sih dia bilang. Hah? Memang tulisannya utusan. Iya, dia di situ utusan. Jangan Anda bilang Tuhan. Kalau Anda katakan Anda percaya Bible, jangan Anda katakan dia Tuhan. Berdasarkan 3 data yang kusampaikan tadi. Utusan, baru benar Anda percaya Bible. Bagi kami orang Kristen, kami Aku nggak tanya bagimu, Bang. kalau Anda tidak Anda mengenal, tanya, terserah aku nggak Anda. tanya bagimu. Tapi bagi Yesus. Kita kaji siapa Yesus berdasarkan Yesus. Bukan siapa Yesus berdasarkan Anda. Bahkan wanita yang melahirkan dia saja tidak pernah memanggil dia Tuhan. Nggak pernah. Waktu kecil dia dipanggil Tuhan, pulang Tuhan, udah maghrib, Tuhan pulang. Tuhan, mandi Tuhan, Tuhan. Anakku Tuhan, tenang-tenang anakku Tuhan. Nanti udah gede jadi Tuhan. Anak kuncus lebih gede jadi Tuhan, anak tenang. Enggak aja Bang. Yaudah, penting garis besarnya Anda tidak percaya Bible. Lanjut. Tidak percaya Bible. Semua jangan menggiring opini sendiri, Bang. Apa? Enggak lewat. Yang besar sikit suaramu, besar sikit. Boleh bertanya. Yang kecil kali suaramu, yang besar suaramu. Jadi laki-laki itu harus besar suaranya. Enak bacot pula kau. Tetep layar Yang besar teman-teman sikit ya. suaramu. Pasang tuh kuping kau biar bisa dengar. Udah jangan marah dulu lah Bang Texas. Jangan Boleh emosi. bertanya? Nanti dibagi Nggak buku usah, denda. Bu. Jangan emosi. Boleh bertanya? Ya silakan. Yang nggak percaya jelaskan. Bible silakan. Bang Texas yang tidak percaya Coba. Bible silakan bertanya. Coba jelaskan di Al-Quran apa fungsi sunat. Coba jelaskan dalam Bible pakai hadis, apapun. Di dalam Bible. Dalam Al-Quranmu. Oke. Coba jelaskan di dalam Al-Qur'an apa fungsi sunat. Oke. Kita kaji dulu. Di dalam Torah adakah dijelaskan Enggak, fungsi saya sunat? enggak suruh pakai Torah. Enggak. Ini aku menjelaskan, kau bilang jelaskan. Enggak bisa pakai Torah. Harus yang betul. Penjelasan Bang, namanya penjelasan. Kita harus nggak prolog bisa. dulu Bang. Nggak bisa, Narasi harus dulu baru menjelaskan. Nggak Tunggu bisa pakai dulu. narasi, dong. Senang, iya bentar dulu. Aku senang pertanyaanmu ini. Keren pertanyaanmu ini, sabar ya. Bisa dong. Di dalam kitab-kitab terdahulu pun tidak ada satu data pun ya disampaikan tentang perihal manfaat dari sunat. Begitu juga di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena manfaat dari bersunat itu bermacam-macam. Dirasakan oleh setiap individu. Diam dulu lah Makanya. konteks. Aduh. Ya ini tanda tanya toh. Makanya diam. Kamu Kalau asal ini kan udah ke bicara, poinnya. kamu. Udah ke Quran aku nih Texas. Kamu itu ngawur bicara kamu. Iya sabar dulu. Kau mute dulu. Biar aku jelaskan ya. Biar aku mute dulu. Sama halnya di dalam Al-Quran. Itulah buktinya benernya Al-Quran kami. Ketika Al-Quran tidak menjabarkan manfaat sunat. Karena apa? Manfaat dari sunat, orang yang sudah sunat nih ya, manfaat dari orang yang sudah bersunat pada diri seseorang itu berbeda-beda. Ya, ada orang setelah bersunat cepat pertumbuhan badannya. Ada orang bersunat ya kan karena dia memiliki penyakit. Ada orang bersunat karena ini, karena itu, berbeda-beda manfaatnya pada diri manusia. Kalau kayak Bang Faruk kan
Seperti Bang Farouk pribadi, setelah aku sunat tambah top chair. Kan beda-beda. Karena berbeda-bedanya manfaat sunat dari setiap diri manusia, itulah ya yang menjadi alasan tidak dijelaskan dalam Al-Quran tentang manfaat sunat karena berbeda-beda. Sama perihalnya dengan makan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan makan dan minumlah kamu tanpa melampaui batas. Tak dijelaskan juga dalam Al-Quran apa manfaat makan dan minum. Orang longor yang masih mau tanya itu orang longor. Cuman jika kalian ingin lebih mengetahui manfaat dari sunat, ikuti Bang Texas ke kamar mandi ketika dia mau buang air kecil. Dipastikan ketika dia buka celananya keluar biawak, keluar buaya, dari kulupnya itu keluar kelelawar. Setelah makhluk-makhluk aneh itu keluar dari dalam celanamu Bang Texas, masih kau tanyakan lagi apa manfaat sunat Bang Texas? Tunjukkan datanya di Dengar dulu, aku udah jelaskan ini. Tunggu dulu kau. Makanya aku bilang jangan kau bawa pertanyaan ini kemari. Si Edis kalau bertanya ini sama aku, habis dia aku buat. Di mute dulu ya moderator. Kacau ya, takut ya. Setelah di mute moderator, aku lagi menjelaskan, dia bertanya ini waktuku ya, karena dia udah bertanya. Setelah kau saksikan sendiri baunya kulupmu, betungkinya nonokmu, keluarnya kelelawar dan juga kelabang dari kulupmu, masih kau tanyakan lagi apa manfaat sunat yang tertulis dalam Al-Quran? Seharusnya teman-teman Kristen pertanyakan dalam diri kalian dan pendeta kalian, apa manfaat Tuhan sunat? Karena dalam Lukas 2:21, sosok anak manusia yang kalian tuhankan itu dikitan dia pada hari yang ke-8. Kalau manusia sunat, kayak aku sunat, kurasakan manfaatnya, contoh, nonotku jadi bersih, misalkan, ya kan, itu manfaatnya sama aku, ya, nonotku jadi bersih. Apakah ketika Tuhanmu bersunat, takut juga nonotnya kotor? Makanya dia bersunat. Coba jelaskan sekarang Texas dalam Biblemu. Di dalam Biblemu, ya, mampukah kau jujur seperti Bang Farouk? Di mana Bang Farouk mengatakan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran manfaat sunat. Karena apa? Karena kitab-kitab terdahulu pun tidak menjelaskan tentang manfaat sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena manfaat yang diterima oleh manusia ketika dia bersunat itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda. Sekarang coba kau jelaskan di dalam Biblemu apa manfaat Tuhanmu sunat. Silakan. Sekarang saya tanya, kan Anda bilang keluar tadi kelelawar kelabang. Mana tunjukkan ayatnya di Quranmu? Jangan asal bicara gitu. Yuk. Dengar. Nggak bisa. Aku sudah katakan. Dengar dulu. Keluar kelelawar, kelabang. Dengar dulu. Keluarnya kelelawar dan kelabang kalau ngikutin kau ke kamar mandi. Untuk membuktikan perkataanku, aku kan sudah bilang tadi Texas. Di dalam, ulangin lagi Texas ya. Dengar. Di dalam Al-Quran tidak disampaikan manfaat bersunat. Karena apa? Karena kitab-kitab terdahulu pun tidak menjelaskan manfaat dari sunat. Kenapa tidak dijelaskan manfaat bersunat di dalam Al-Quran? Ya, karena manfaat dari sunat itu berbeda-beda, diterima oleh seluruh manusia. Tapi tujuan awalnya itu tujuan awal dari bersunat itu, manfaat utama yang didapat manusia itu adalah bersih. Nonotnya bersih, tidak ada kelabang dan juga belatung yang bergelantungan, gak ada. Bersih. Iya, setelah itu ada manfaat-manfaat lain. Pertumbuhan badan anak itu semakin cepat besarnya, kan gitu. Kedewasaan anak itu semakin cepat. Terus kesehatan yang didapatkan berbeda-beda. Ya, ada juga yang ukuran itunya jadi tambah besar, kan gitu. Itulah alasannya kenapa dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan manfaat dari bersunat. Sekarang buktikan kami salah, gitu loh. Kita kan perbandingan nih. Buktikan Quran kami salah dengan cara coba kau jelaskan menurut Biblemu apa manfaatnya Tuhanmu sunat. Silakan. Quranmu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu.
dalam Quran Di itu. mana tertulis Kau Al-Quran dengar dulu, menjelaskan segala makanya jangan sesuatu? bantah. Di mana tertulis, biar kita kaji Texas. Di mana tertulis Al-Quran menjelaskan sesuatu? Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di Makanya saya mana tanya, kenapa di dalam tertulis Quran tidak Al-Quran menjelaskan fungsi sesuatu? Kau bicara dari tadi tuh ngaco saja kau itu. Iya, jelaskan, kasih datanya di mana Kau bicara tertulis. ngaco kau. Al-Quran mengatakan, ya, dia menjelaskan segala sesuatu. Simak Iya, Texas. mana buktinya sekarang? Ya, jadi kau nggak ada isinya. Memang ayatnya hanya pertanyaan si Edi saja yang kau bawa Kalau kemari. gitu Kau kamar buktikan mandi nih. keluar, Biar dia mau host, biar dia. labang segala macam. Mana ayatnya, mana datanya? Jangan. Biar dia, moderator. Oke. Jangan. Kalian bisa saksikan. Inilah buktinya kenapa Edis itu nggak mau naikkan aku di komalnya. Nah, ini Karena buktinya kau. fitnah dan subahat yang dia lontarkan sangat mudah mematahkannya. Al-Quran itu menjelaskan tentang sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki si Texas, apalagi si Edis, bahkan penyembah manusia, bukan. Berarti surat bukan Menjelaskan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki si Edis, si Texas, bahkan si penyembah nonok, bukan. Kalau dengar dulu Texas, dimit aja dia. Kalau dengan menang diskusi, modal menang diskusi, kita mempertanyakan sesuatu yang tidak ada penjelasannya, mudah Texas. Kenapa nggak sekalian aja kau tanya, sebutkan dalam Al-Quranmu berapa harga beras kilo, menang kau. Sebutkan kata Bibelmu, siapa presiden Republik Indonesia yang ke-20, menang kau. Kan menjelaskan sesuatu. Coba katakan, sebutkan dalam Al-Quranmu berapa harga bawang 1 kilo, menang kau. Tapi kalah menang berdiskusi itu tidak begitu. Mencari-cari yang tidak ada. Sesuatu yang penting saja dalam Bibelmu nggak bisa menjelaskan. Sampai sekarang ini menjadi misteri masih. Siapa bapaknya Paulus? Nggak mau tahu kau. Jadi Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bukan kau. Quran itu diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu sebagai hudalin nas, petunjuk untuk manusia, bukan pemuas hawa nafsu manusia. Jelas? Sekarang jawab Texas. Kenapa? Apa manfaat dari Tuhanmu bersunat yang tertulis di dalam Bibelmu? Silakan Texas. Kau belum jawab pertanyaan kita dari tadi. Udah aku jelaskan, cuman aku menjelaskan pakai bahasa manusia. Pakai bahasa manusia aku jelaskan, bukan pakai bahasa binatang. Yang saya mau minta itu kan tadi kau bilang keluar itu kelabang segala macam dari itu. Mana ayatnya? Jangan asal bicara kau. Aku tak mengatakan enggak, saya minta itu tertulis dalam Al-Quran. Makanya kau kalau keluar rumah otakmu kau bawa, jangan kau simpan di lemari. Itu mana? Iya, tunjukkan datanya mana. Aku tidak mengatakan kau, bagaimana kau minta data sesuatu yang sementara aku sendiri tak mengatakan itu tertulis. Kan aku bilang kalau kalian mau menyaksikan manfaat dari bersunat, lihat si Texas kalau di kamar mandi. Ketika dia buka kolornya, keluarlah kalilawar, belatung dan juga jadi kalau dia gelabah. bilang diajarkan gitu ya. Jadi orang sudah mandi gitu. Untuk membuktikan aku salah. Kau lucu. Untuk membuktikan aku salah. Ayo kita ke kamar mandi. Ku ikutin kau ke kamar mandi, buka celanamu. Nanti kalau aku juga berasumsi, kamu katakan mana datanya. Itu bukan asumsi. Aku siap dibuktikan, Texas. Kau ke kamar mandi, aku nunggu di luar. Kau ke kamar mandi, aku nunggu di luar. Keras itu, banyak nanti kalilawar yang keluar itu. Kan aku bilang kalau kalian mau tahu orang-orang yang tidak bersunat, dengar dulu. Orang-orang yang tidak bersunat, dia diminta dulu teman-teman, udah nggak bisa diskusi itu. Kalau orang-orang yang tidak bersunat bisa menyaksikan sendiri manfaat dari bersunat. Kan gitu. Dengan cara apa? Kalau kalian nggak percaya, kalau si Edis ke kamar mandi mau kencing, si Texas ke kamar mandi mau kencing, ikutin. Tunggu di depan pintu. Keluar itu Bang Biawak. Berjatuhan belatung. Kericik. Kecoa. Keluar itu Bang. Banyak kecoa itu. Kelabang. Keluar itu kelabang.
Yang jadi poin paling penting ketika di situ ada kupu-kupu, kupu-kupunya lari dari kamar mandi. Karena apa? Karena luar biasanya baunya nonot orang ini, baunya. Bau sekali. Makanya binatang-binatang yang suka bau lah, suka-suka yang kotor lah, yang menempel di dalam celana dalam si Texas. Kalau kau mau membuktikan bahwasanya perkataanku salah, kau tentukan kapan kau ke kamar mandi, kita bertemu. Kau ke kamar mandi nanti ku video. Kau di kamar mandi, ku tunggui di luar, ku video. Homo kau kalau gitu, homo kau. Nanti ku tunjukkan sama kau videonya, kita buktikan. Nanti kita nggak hitung benar kau nih. berapa ekor Mesti kelelawar yang keluar. Berapa ekor kelabang yang keluar dari celanamu. Berapa ekor belatung yang keluar dari celanamu. Bisa dilihat dari muka. Oke Texas, kapan? Kali kau. Kapan kita ketemu? Biar ku kamar mandi kau, aku nunggu di luar. Biar kita buktikan perkataanku. Kapan? Texas? Texas. Pertanyaan kayak gitu. Kau tanyakan pula dalam Al-Quran. Apa manfaat sunat? Sementara otakmu aja gak mikir apa manfaat Tuhan kau sunat. Tuhan kau. Nah. Pikirlah, itu apa Tuhan sunat? Apa dia mau gede juga? Mau gede juga kayak Bang Faruk, mau gede. Ya enggak aja. Iya kita nyambi teman-teman ya, karena madu dan juga kaosnya pun sedikit, kita nyambi ini ya. Moderator sambil nyambi, moderator ya. Nyambi, nanti yang mau dapatkan madu dan kaos gratis itu dinaikkan aja ke atas. Kita nyambi ini acaranya ya. Oke Bang Tega, selamat bergabung. Islam Kristen Bang Tega? Kristen bang. Oke, abang bisa menjawab itu bang, pertanyaanku tadi bang, dari saudara Muslim, saudara Kristen Andi yang lari tadi. Apa manfaat Tuhan Anda sunat? Saya jelaskan boleh ya. Iya, tapi terus dalam Bible bang ya. Dia tadi minta terus dalam Al-Quran. Tapi disclaimer dulu ya bang. Tapi kalau sudah kusir saya keluar ya. Kayak seperti Yaudah, abang tadi. Apa manfaat Tuhan Anda sunat? Tapi tertulis di Bible ya, silakan. Ya, Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi di dalam tradisi Yahudi, misalnya di dalam Kejadian 17, Bang, saya nggak tanya kenapa dia sunat. Anda tahu nggak manfaat bang? loh dengar dulu abang, baru nanti ku kasih tahu manfaatnya. Ya udah silakan. Manfaat ya, silakan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Kamu harus menunatkan daging kulupmu, dan itulah sebagai tanda antara aku dengan kamu. Lagi di dalam Kejadian yang pasal yang ke-12, di situ dalam tradisi mereka bahwa laki-laki itu harus disunat. Nah, supaya apa? Apa manfaatnya? Itu adalah tanda antara umat Allah dengan Allah. Nah, dan setiap orang Yahudi Bang, harus itu nggak disunat. manfaat loh bang, ya Allah. Itu Terus itu apa, tujuan. Bang? Tujuan dia bersunat mengikuti hukum di dalam tradisi Yahudi. Itu tujuan Abang. loh bang. Yang ku tanya manfaat, contoh nih. Aduh, Apa tuh manfaat? Sebentar. Karena akunnya ditombak sama tentara Romawi. Sebentar. Udah ditombak, bentar ya. iya, halo. Bang Tega, Oke, lihat dengar. simak, Bang, ya. Nah, jadi contohnya nih Bang, apa manfaatnya kamu makan?
Ya kan? Dapat manfaatnya kenyang, kan gitu. Itu manfaat. Yang kutanyakan, apa manfaatnya Tuhan kau sunat? Manfaatnya yang kutanya, Bang. Bukan Sekarang gini, tujuannya. Silakan. Atau bukan alasannya, silakan. masalahnya Bang, manfaat itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Ya. Nah, tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Selesai. Terus, Selesai kan? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. masalahnya apa? Nah, sekarang muncul masalah baru. Nah, apa Ya kan? masalahnya? Atas perintah siapa Tuhan kau bersunat? Loh, ini kan tadi sudah saya jelaskan, dia hidup dalam tradisi Yahudi bahwa seseorang yang berasal dari komunitas Yahudi harus disunat pada hari yang ke-8. Oke, berarti dalam pemahaman Anda Tuhan itu harus patuh pada tradisi Yahudi. Dalam keberadaannya sebagai manusia yang adalah keturunan daripada Manusia. orang dia tuh loh, Yesus Berarti itu kan Tuhan. Anda mentuhankan manusia. bukan manusianya yang saya tuhankan. Di mana? Ulang lagi, Bang, ayat ya. yang di mana? Ulang lagi Bang ya, ulang lagi Bang. Ulang lagi. Atas perintah siapa Tuhan Anda bersunat? Atas perintah Allah kepada bangsa Yahudi atau umat Allah. Siapa Allah itu? Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Apakah Allah itu Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Anda bersunat karena mematuhi perintah dari Tuhannya. Gimana Tuhan mematuhi perintah? Kamu enggak? Logika kamu tuh enggak bagus. Simak lagi Bang ya. Simak Bang, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan kita Bang, jangan Gimana? buru-buru, ya. Gimana Simak. Tuhan? Pertanyaan awalku gini Bang. Simak Bang, pelan Bang. Atas Itu perintah udah false. siapa? Dengar, tunggu Bang pegang. Atas perintah siapa Tuhan Anda bersunat? Atas perintah Allah Anda katakan. Apakah Allah itu Tuhan? Tuhan. Ingat lagi ya, kita ulang. Berarti Tuhan Anda bersunat karena patuh atas perintah dari Tuhannya. Benar? Sekarang gini Bang, yang Abang tahu. Jangan itu sekarang Yesus itu- gini loh Bang. Jangan Dalam Abang iman bilang. Anda Yesus ini jangan- Tuhan bukan? Dalam Dia juga iman manusia. Anda Yesus ini Tuhan bukan? Dia juga manusia. Saya tidak tanya manusia Bang. Manusia sudah clear tadi kan. Maksudnya gimana? Tuhannya Maksudnya gimana? ini Bang, ketika Anda katakan dia juga manusia, berarti Anda mentuhankan manusia. Anda nggak terima. Enggak manusianya yang saya tuhankan. Misalnya nih, Jadi aku misalnya ketuhanannya nih, yang Anda tuhankan kan? dengar dia, betul. Nah, ketuhanannya Anda tuhankan. Maka saya udah iya. tinggalkan kemanusiaannya. Karena Ya, apa? jangan kamu Karena Anda tinggalkan. tidak terima Karena di dalam dikatakan pribadi mentua. Yesus itu Dengar ada dulu, Bang. dua. Ada dua Dengar, Bang. nature. Jangan kamu tinggalkan. Nanti dulu Bang, jangan kemana-mana dulu. Sabar, sedikit lagi. Seolah-olah itu sabar. kontradiksi. Ketuhanannya ini yang kita bahas karena apa? Jangan Karena kamu ketika kau paksakan. katakan kau nyembah manusia, mentuhankan manusia, kau katakan aku tidak menyembah kemanusiaannya. Tapi ketuhanannya, oke, ketuhanannya kita bahas ini. Ya, ketuhanannya kita bahas ini. Berarti yang bersunat itu adalah Tuhan. Kan gitu. Kutanya Jangan kamu- atas perintah jangan kamu siapa tutup- Tuhan kau jangan bersunat? tutup manusianya, Atas Bang. perintah Allah. Allah ini Ketika- Tuhan bukan. Tuhan. Dengar, Bang. Berarti Ini Abang bertanya Tuhan sama Kristen. bersunat karena Jangan sok patuh tahu. atas perintah Dengar. dari Tuhannya. Dengan segala kerendahan hati, Abang dengar dulu. Apa yang kami percaya, jangan Abang tuduh-tuduh yang enggak gitu kan enggak baik. Gak nuduh Kalau aku misalnya- Bang, berdasarkan perkataanmu nya. Oke, ulangin lagi silakan. Enggak. Ulangin lagi pertanyaanku Dengan ya, segala- boleh? Ulangi pertanyaanku Tapi kalau boleh? saya kusir, saya keluar ya Bang, dengan rendah hati aja gitu. Tidak, nggak perlu. Nanti disalibkan kok Bang. Yang ono itu merendahkan diri, mengosongkan diri, disalibkan dia Bang. Jangan. Sudah. Bikin lagi Ulangin narasi. pertanyaanku Bang ya. Ulangi pertanyaanku ya. Ulang Tapi pelan-pelan nih, disclaimer Bang. dulu, dengar dulu saya. Ya Dengar, udah silakan, dengar dulu saya. silakan. Jangan Tetep layar, ketika teman-teman ya, kamu love orange-nya teman-teman ya, tetep layar. Jangan love orange. ketika kamu membahas ketuhanan Yesus, kamu menutup kemanusiaannya. Jangan ketika kamu membahas kemanusiaan Yesus, kamu menghilangkan ketuhanannya. Harus berbarengan. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia.
dalam kemanusiaannya dia bersunat, di dalam ketuhanannya dia menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi jangan kamu tutup. Kamu seolah-olah mau membuat itu jadi kontradiksi. Enggak boleh seperti itu. Misalnya nih, Yesus itu Tuhan. Tapi di dalam ayat lain dia nabi. Jangan kamu hilangkan ketuhanannya sementara dia memang berkata di sini nabi. Misalnya nih, dia itu imam. Jangan kamu hilangkan ketuhanannya. Kalau di ayat ini dia mengatakan imam. Ya memang dia imam, nabi, imam, Tuhan. Nah, jadi jangan sampai mengkontradiskan itu. Jangan kamu menghilangkan dia. Itu pemahaman Kristen. Tapi kalau tuduhan-tuduhan abang tadi, nah itu tuduhan yang nggak kami percaya. Jadi tolong tuduhan itu yang kami percayai. Tidak tuduhan bang, aku cuma sebatas bertanya sudah. Oke, kita tegaskan dulu bang ya. Yang sunat ini manusia atau Tuhan? Manusianya dalam keberadaan manusia. Oke, manusia. Nama manusia ini siapa? Yesus bang. Yesus itu siapa? Anak Yusuf dan Maria. Saya nggak tanya anak siapa. Dalam imanmu gimana? Yesus Dalam siapa? keberadaan? Gimana? Ya Allah. Apa? Yang disunat ini itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Manusia. Manusia itu bernama siapa? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan bagimu? Manusia dan Tuhan. Oke, manusia udah jelas loh bang, namanya Yesus. Manusia dan Manusia Tuhan. udah kembali lagi muter-muter nanti lagi. Makanya abang Dengar itu ya, nggak paham. tengok ya. Manusia yang bersunat ini, ingat bang, jangan komputer lagi. Manusia yang bersunat ini namanya siapa? Syukran abang. Yesus yang bernama manusia ini Tuhan bukan? Yesus yang bernama manusia. Iya, manusia yang bernama Yesus Perhatikan dulu, ini. perhatikan Dengar dulu. Ulang. Yesus, Pertanyaannya. manusia yang bernama Yesus ini Tuhan bukan? Syukran Tuhan. Tuhan. Oke. Berarti manusia yang bernama Yesus ini adalah Tuhan ini, dialah yang bersunat di dalam Lukas 2:21. Oke, kita bongkar lagi pertanyaannya. Pertanyaannya sudah salah. Tunggu dulu, benar nggak dia bersunat? Pertanyaannya udah salah. Tuhan bersunat gitu. Saya tidak bilang Tuhan bersunat loh. Lengkap kalimatku supaya kamu tidak terkesan di framing. Loh, Ada enggak, Tuhan, Bang. ada manusia kok tadi kau bilang kan. Pertanyaannya itu udah salah. Sebelum abang bertanya, Tengok bang ya. pertanyaan itu. Manusia ini bernama siapa? Yesus. Yesus ini dalam imanmu Garis siapa? bawahi manusia ya. Garis bawahi Iya manusia. kan dimulai dari manusia ini bang. Oke, iya betul. Baik. Manusia ini bernama siapa? Yesus. Sudah. Yesus ini dalam iman Anda siapa? Tuhan dan manusia, laiku. Jangan lagi manusia. Kan udah di Maksudnya awal gimana? dengan manusia, Bang. Tadi kamu bilang Gimana manusia Bang namanya. ini? Loh, Yesus itu manusia. Tadi kamu bilang. Kamu loh, Bang, masa kamu kurang paksakan? jelas pertanyaanku, Bang. Jangan mundur lagi kau. Udah ku Kamu awali yang- dengan manusia. Udah ku awali Legosnya dengan nih, manusia Pak. loh, Bang. Lah Nanti itu, muter ke lah belakang itu. lagi. Ulang, Bang ya. Ulang. Pertanyaan lain dari tadi ngawur. Manusia ini namanya siapa? Perhatikan ya, kata manusia yang Laya bilang itu loh. Perhatikan. Jelas ku bilangkan namanya. Kau Oke. kita tentukan Namanya saja. siapa? Namanya siapa? Yesus. Manusia ini bernama siapa? Yesus. Yesus ini dalam iman Anda siapa? Tuhan dan manusia. Jangan bilang lagi. Udah kau bilang di awal manusia. Laiku. Laya tadi Kan bertanya di awal dalam udah iman. manusia dia, Bang. Gini loh, Lai, Bang. pertanyaan Gini, Lai Bang. Gini, itu. Bang. Anda mengatakan dia Tuhan dan manusia. Pertanyaan Laya itu udah salah. Dalam Enggak, iman Anda. jangan cari Yesus menang itu Anda, apa? jangan cari remis Anda mengatakan pertanyaanku salah. Dengar Bang, tadi aku mencoba mengikuti narasimu Bang. Kau katakan dia Gimana? Tuhan dan Gimana? manusia, ya kan? Manusianya udah dapat kamu- ini. Lego. Manusianya udah dapat. Coba Namanya pikirkan Yesus. pertanyaan Laya dulu. Enggak, dengar Coba dulu. pikirkan dulu pertanyaan Laya. Anda katakan dia manusia dan Tuhan. Dalam imanmu,
Yesus itu apa? Tuhan dan manusia itu dalam iman kami lah. Kan sudah ku kaji bang manusianya bang. Manusianya kan udah dapat namanya Yesus, ya kan? Oke. Iya, coba. Iya kan? Nggak, maksudnya pertanyaan lain itu dari tadi gagal. Ulang, Gitu, manusia pertanyaan lain gagal. Dengar bang, dia Tuhan dan manusia. Manusianya sudah dapat bang di awal. Sudah kita sepakati di awal manusianya. Oke. Sekarang Tuhannya yang kita cari. Ngerti nggak? Sekarang gini, identitas manusia Jangan itu apa? sekarang gini. Enggak gini le. Ciri-ciri manusia itu apa le? Itu dulu. Aku nggak tanya ciri-ciri manusia, bang. Loh enggak, biar kita buktikan dia itu manusia gitu loh le. Udah bang, aku udah sepakat dia manusia loh bang. Makanya iya, di sekarang- awal narasiku itu sekarang aku mengatakan bertanya. manusia. Ya udah coba Aku aku udah sekarang sepakat bertanya dia sama manusia bang. Bisa diskusi Sepakat nggak mau bang? manusia. Sepakat Udah ya. sepakat aku di awal dia manusia. Tuhannya belum dapat sepakat. ini karena kau katakan dia manusia dan Tuhan, ya kan? Oke. Oke, ulang lagi ya. Bentar bang, tarik nafas dulu aku bang. Pikirkan dulu pertanyaan lah ya, jangan sampai Ya, salah dia. manusia ini namanya siapa? Yesus. Ada, selesai manusianya bang ya. Udah selesai ya, jangan ikut lagi manusianya ya. Karena manusia ini adalah bernama Yesus. Nah, Yesus ini dalam iman Anda, dia siapa? Tuhan dan manusia. Jangan lagi. Maksudnya gimana sih? Lah itu Udah loh nggak jelas di paham. awal manusianya. Leko. Lah itu Tapi nggak paham. baru haji pun kita mau Pertanyaan lah itu nggak masuk apa? Coba nggak Bang masuk Faruk di biar apa? biar Dewa sedikit coba, biar Dewa. Ya coba bang Dewa, coba aku mau kamar mandi dulu. Coba. Pada Coba, saat coba. Yesus disunat, dia itu manusia apa Tuhan? Nah itu salah lagi pertanyaannya. Ngawur. Kalau gini aja. Ente yang nanya, ente yang jawab. Coba. Nanya sendiri, Ini jawab sendiri. ngawur. Iya, Yesus sekarang coba. itu saat disunat Tuhan Ente- atau manusia. Nah itu ngawur, udah Nah, gagal. ya udah kalau begitu ente nanya sendiri, jawab sendiri. Coba. Makanya pastikan dulu pertanyaan itu bagus. Iya, berbobot. sekarang saya ngalah nih. Saya ngalah. Sekarang silakan ente nanya sendiri ke diri ente sendiri, ente jawab sendiri. Kalau pertanyaan kami salah. Pertanyaan Anda udah salah gitu loh. Iya, sekarang saya kan balikin ke ente. Sekarang ente bertanya sendiri, jawab sendiri. Coba. Saya naik di sini beban pembuktian itu kepada Anda yang membuktikan, bukan Anda, bukan saya gitu loh. Saya tanya sekali lagi. Pada saat Yesus Anda tahu ilmu disunat, berdebat nggak? Ilmu berdebat tahu beban pembuktian itu kepada orang yang 7 orang di sini membuktikan. Iya. Bukan Anda yang Sudah. menuju saya. Iya. Waalaikumsalam Muni. Saya tanya sekali lagi. Pada saat Yesus disunat, dia itu Tuhan atau manusia? Pertanyaan ini udah salah gitu loh. Baik, kalau gitu saya nanya gini. Pada saat Yesus dilahirkan, dia manusia atau Tuhan? Aduh, ya ampun. Udah dibilang false pertanyaan itu bang. Baik, saya tanya sekali lagi ya. Masa? Pada saat Yesus dilahirkan ke dunia, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Di situ kenapa ada kata Tuhan? Di situ ada kenapa ada kata Tuhan? Saya tanya pada saat Yesus dilahirkan, dia ini Pertanyaannya udah posisinya salah. manusia, gitu loh. manusia atau Tuhan? Pertanyaannya bukan seperti itu. Kalau Pertanyaannya gitu, kenapa silakan Yesus nanya sebagai sendiri, jawab manusia sendiri. bersunat? Begitu. Baik, silakan sekarang nanya sendiri, jawab bukan sendiri, kenapa, silakan. Bukan pada saat Yesus bersunat yang bersunat itu Tuhan atau manusia, itu udah salah. Tuhan kok bersunat, kan ngawur. Nah, sekarang silakan ente tanya sendiri, jawab sendiri. Silakan. Makanya sekarang itu beban pembuktian itu ada kepada 7 orang yang Nggak usah kemana-mana, Kami udah ngalah di sini, udah ngalah. Sekarang ketika kami bertanya, ente tidak bisa jawab, katanya pertanyaan kami salah. Sekarang pertanyaan yang benar seperti apa? Ente nanya sendiri, jawab sendiri. Silakan. Ini dialog bang, tolong.
Bukan Anda yang menjawab, bukan saya yang bikin pertanyaan, saya yang jawab. Kamu kan nggak terima kan dengan pertanyaan Bang Dewa. Kamu mengintervensi Bang Dewa tadi. Kamu bilang pertanyaannya salah. Loh, Maka Bang makanya Dewa perbaiki dulu pertanyaan kamu gitu loh. artinya, Itu iya, maksud saya. artinya kamu meminta orang bertanya sesuai dengan keinginanmu. Maka kamu silakan bertanya. Kamu buat pertanyaannya sendiri, kamu jawab sendiri. Karena kamu menginginkan kami bertanya Kamu sesuai dengan perbaiki keinginanmu. pertanyaan kamu dulu, baru saya jawab. Sebentar, Itu sudah salah. ya oke. Kamu yang mengatakan pertanyaan itu salah karena kamu nggak mampu menjawab. Pertanyaan itu sudah ada. Selesaikan saya dulu. Kamu ngerti dialektika katanya tadi kan? Oke, kita adu pemahamanmu tentang dialektika. Sekarang saya ngomong, dengarkan baik-baik. Kamu tidak mampu menjawab, kamu menyalahkan pertanyaan. Padahal apanya yang ilahi atau apakah Yesus ini Tuhan, itu Yesus Tuhan atau bukan itu tidak menjadi pertanyaan beribu-ribu tahun. Yang menjadi pertanyaan antara orang Islam dan Kristen dan bahkan Kristen dengan Kristen adalah apanya yang ilahi dan keilahian Yesus. Ini bukan pertanyaan yang gagal, tapi pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena semua jawaban adalah doktrin. Faktanya, munculnya konsili Nikea itu membicarakan tentang keilahian Yesus. Dan kau berani-beraninya bilang di hadapan kami, pertanyaan ini pertanyaan yang gagal. Sebenarnya kau nggak mampu menjawab. Nah, makanya Bang Dewa, kami umat Islam ini umat yang suka mengalah. Bang Dewa mengajukan kepada kau bawakan satu pertanyaan yang ingin kau jawab sendiri. Ajukan pertanyaannya, jawab sendiri. Kenapa? Kami tak mampu mengikuti otakmu. Kami tak mampu mengikuti akalmu. Jangan geret kami untuk ikut turun bersama denganmu. Ayo, ajukan pertanyaan yang ingin kau jawab biar kami dengarkan. Silakan. Ini baiknya kami loh. Silakan. Silakan. Apa pertanyaan yang ingin kami tanyakan? Silakan. Ini dialog, Kau- Mbak. Ini room Anda yang Kalau kau sudah tahu ini dialog, maka tugasmu menjawab ketika ditanya. Bukan berarti kau mengintervensi pertanyaan orang lain dialektika macam apa yang kau bilang itu. Kau bilang katanya tahu dialektika. pertanyaan Anda itu udah salah, Mbak. Apa coba pertanyaan Bang Dewa yang salah apa? Mari kita uji yuk. Ya, uji. Tadi kan sudah saya bilang. Iya, pertanyaannya apa? Coba ulangi kalau memang kau mau menguji. Silakan. Yang bersunat itu Tuhan atau manusia? Itu gagal pertanyaannya. Loh, gagal. Kenapa gagal pertanyaannya? Perhatikan. Masa Tuhan Perhatikan bersunat? apa? Nah, itulah kenapa kami bertanya. Kenapa kami bertanya yang bersunat Loh, itu Tuhan kan atau pertanyaanmu manusia? itu udah gagal. Harusnya kamu perbaiki. Iya, Itu loh maksud berarti saya. kau tidak sepakat ya. Baik, kami tidak akan mempertanyakan yang bersunat itu Tuhan atau manusia. Baik, kami bertanyakan. Manusia yang bersunat itu apakah kau tuhankan atau tidak? Silakan kau jawab. Tuhan kan? Berarti kau koplak, kau ngajak kami gila bersama kau. Tadi pertanyaannya kenapa? yang bersunat itu Tuhan atau manusia, kau bilang Jangan pertanyaannya ad hominem, gagal karena jangan Tuhan. ad hominem ya. Ini iya ini Jangan- sudah ad hominem. jangan koplak-koplak, Mengatakan jangan bodoh, kotoran. jangan. Ini betul. Itu enggak- Ini aku yang bilang. Aku bertanggung jawab. Mengatakan Itu kotoran ad bau. hominem. Iya, Nggak aku boleh bertanggung seperti itu jawab. Aku bertanggung jawab. Aku bukan ad hominem. Ad hominem itu menyerang pribadi. Aku akui. Kenapa aku Ya harus udah, menyerang kamu pribadi? bilang Karena menyerang apa? pribadi tadi. Iya Enggak. betul. Apa masalah kalau aku menyerang pribadi? Bukan memang kau koplak. Loh, kalau aku Bayangkan. bilang kamu goblok gimana? Karena aku nggak goblok. Di mana kegoblokanku? Kalau aku bisa Kalau aku bilang jelaskan kamu bodoh, kegoblokanmu di mana? Nah, itu udah Nggak ada false alasan. lagi. Alasannya apa? Tunjuk. Udah Aku false bisa lagi. tunjukkan alasan. Apa alasannya? Kenapa kau bilang false? False itu logical fallacy. Logical fallacy itu adalah tidak benar. Ketika ucapanku Apa? benar, maka aku bukan Anda logical kalau fallacy. nggak Kau paham? tahu berbicara logical fallacy jangan. Logical fallacy itu adalah itu- logika yang cacat. Logika Logika yang fallacy tidak itu masuk seperti kau berbagai-bagai barusan. macam- Bukan Loh, berbagai logikal macam itu yang fallacy kubahas. berbagai macam Aku bentuk. diam gantian. Jangan sok-sok bicara Dengarkan. logical fallacy. Iya, oke. Apa logical falasiku? Apa bagian apa logical falasiku? Terkait pernyataanku, apa logical falasiku? Kau Anda tadi itu ku bilang sudah goblok. eminem. Kau Itu ku bilang bagian goblok. daripada logical Dengar fallacy. dulu. Ini Ya. kejujuranku. Kau goblok. Kenapa aku bilang kau goblok? Pertama, Yowes. kau melarang kami bertanya. Kamu melarang kami bertanya. Apakah Dengan yang disunat segala itu adalah kerendahan. Tuhan? Kau memang rendah, bukan hati kau yang rendah. Akal kau rendah, makhluk seperti kau Pun memang aku- rendah, dihina-dina di dunia ini. Bayangkan, kau mengatakan pertanyaan kami gagal karena kami bertanya, apakah yang disunat itu adalah Tuhan dan manusia? Kau bilang pertanyaannya gagal.
Lalu ketika kami mengganti pertanyaannya, apakah manusia yang bersunat itu kau Tuhan kan? Kau bilang iya. Kau pergi colok pantat pendeta, kata Bang Zuma. Lalu kau cium tangan yang kau colok itu. Biar makin bergizi hidup kau. Inilah kau dengan kekoplakan kau merusak peradaban orang Kristen di dunia ini loh. Bagaimana mungkin pertanyaan kami digagalkan ketika kami bertanya, apakah yang bersunat itu Tuhan dan manusia? Sementara kau ternyata menuhankan yang bersunat itu. Jangan kau ajak kami gila bersamamu. Aku memerangi kebodohan, paham kau? Kalau buruk katakan buruk, jelek katakan jelek, busuk katakan busuk. Nggak ada ceritanya busuk bilang wangi. Aku jujur. Gini diskusi dengan orang Kristen. Kenapa? Terhalang di akal. Ya, lanjut. Uni, saya potong ya. Kita ini ada pembagian Jumat Berkah. Ada dua. Ada kaos dua. Takut nanti nggak keburu kan. Waktu Bang Farouk udah sholat kan tinggal Uni sendiri. Untuk teman-temanku yang di bawah, tolong di tap-tap layar ditembuskan 300k di tap-tap layar. Untuk yang mendapat madu dan baju yang sudah dapat, tidak akan diberikan lagi. Baik yang udah dapat madu, yang baik udah dapat baju. The King ada di bawah. Naikkan 3 orang yang belum mendapat madu sama baju. Naikkan madu ada 2 botol, baju ada 2. Dinaikkan dulu, habis itu baru kita ajak debat lagi ya. Tolong di tap-tap layar dikirim love orange-nya ya, biar kuat komalnya ya. Di tap-tap layar. The King, ada The King di bawah. Ya, bagi yang sudah mendapat tidak akan diberikan lagi ya, baik baju baik madu ya. Akan saya naikkan. The King tidak menjawab, mungkin The King belum ada di bawah ya. Akan saya naikkan. 79 orang pula ini ya. Ini akan saya hapus nanti ya. Ini enggak kuat komal, enggak bisa kita Ganti naikkan. akunku Bang. Akun ini akun besar, ganti akunku Bang. Aku turun yang ini karena aku barusan berkata keras, itu pasti di ban. Ya. Aku naik akun kecil ya. Siap, Akun siap, kecilku siap. ini. Nama akun Siap, kecilku siap. itu Unirifa Yang aja. semalam. Ini aku turunkan. Enggak, ini Unirifa Unirifa aja. aja. Ini aku Ini turunkan yang dulu ini ya. Bentar, ku ya. Aku mau sholat zuhur dulu Betul. ya. Labang Dewa. Betul Ya, ini. bentar. Ya, ini dia, ini dia. Oke. Udah. Berarti ini saya turunkan Uni ya. Ya, turunkan ini. Oh ya, tunggu. Oh, udah aku turunkan. Apa namanya? Assalamualaikum Ibu. Aku sholat zuhur dulu sama makan. Siap. Saya lanjut Siap, ini. siap. Ya, Buni. Ya, tadi Dewa mau melanjutkan ya sedikit dari apa yang diucapkan sama Uniripa. Kita memang kesusahan Oke, ya lanjut dulu, ketika kita melawan dengan tidak menggunakan melawan seseorang yang tidak menggunakan yang namanya akal. Ternyata setelah Dewa kaji, syarat menjadi orang Kristen itu akalnya harus mati. Kenapa? Karena Tuhan mereka pun syaratnya menjadi Tuhan, Tuhan mereka harus mati dulu, bangkit, baru menjadi Tuhan. Dan syaratnya menjadi Kristen itu, akal itu harus mati. Mereka bentur-benturkan itu antara akal dengan pikiran, mereka bentur-benturkan antara Bible dengan pikiran mereka, dengan akal mereka, sampai akhirnya akal mereka pun dimatikan karena konsep ketuhanan mereka itu benar-benar absurd. Begitu ya, Iwan Pila ya. Orang Islam, orang Kristen, orang kafir manapun juga, ketika dia masuk ke dalam Islam, dia menggunakan akalnya. Tetapi ketika ada orang Islam masuk ke dalam Kristen, bukan karena urusan mulut, bukan karena urusan perut, ataupun bukan karena urusan di bawah perut, tetapi akalnya sudah hilang. Akal mereka sudah hilang. Alhamdulillah, Islam hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran, beberapa kali ayat di dalam Al-Quran, kenapa kamu tidak mau berpikir? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Kenapa kamu tidak mau berakal? Itulah di Islam. Makanya Islam itu harus berakal dulu, baru bisa memeluk Islam. Orang yang tidak berakal seperti ODGJ, tidak bisa yang namanya memeluk Islam. Nah tadi mengenai soal pernyataan dari seseorang tadi yang mengatakan, sebutkan di dalam Al-Quran, apa manfaat yang namanya sunat. Hey! Yang namanya Al-Quran, Al-Quran itu bukan mengenai soal kita penjelasan harus begini. Allah menciptakan manusia dengan akal. Kita yang harus berpikir. Sebagai umat muslim, ketika Allah memerintahkan kepada kita, wahai umat muslim, bersunatlah kamu, kami bersunat. Mengenai soal ada apa di balik itu semua, kami tidak tahu. Tidak tahu kami. Yang jelas Allah memerintahkan kepada kami untuk disunat, kami disunat.
Nah, siapa orang yang meneliti itu semua? Orang yang meneliti itu semua adalah orang-orang kafir. Yang mereka, kenapa di dalam Islam itu diperintahkan untuk disunat? Ternyata inilah alasannya. Allah melarang di dalam Islam. Kenapa Allah melarang jangan makan babi? Apakah ada penjelasannya di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kita yang berakal di sini. Kenapa sampai Allah melarang yang namanya memakan daging babi? Kita yang berpikir di situ. Ada apa dengan babi ini? Sampai Allah melarang sesuatu. Tidak semata-mata Allah melarang, pasti ada yang tidak baik. Maka dari itulah Allah menunjukkan rasa sayang, rasa cintanya kepada kita. Apakah kita pantas menjadi seorang hamba yang ikut taat dan atas perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sebagai umat muslim, kita itu patuh, kita taat. Allah perintahkan sunat, kami sunat. Ada apa? Kami tidak tahu. Tapi orang-orang kafirlah yang meneliti itu semua. Seperti halnya ilmu sains. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk seorang mahadewa. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk Paubeg, untuk Pak Dwi Ratna. Bukan. Tetapi ilmu sains di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Di mana orang kafir tidak percaya akan yang namanya Al-Quran. Ilmu sains lah yang kami tawarkan itu. Begitu ya, Iwan Bila ya.